Perkenalkan, nama saya Fidelia Engelin Ponto, SS MPD, Penyuluh Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama, Kota Tomohon. Pangkat golongan, Pembina tingkat 1 4B, Penyuluh Agama Muhammadiyah. Saya diangkat menjadi CPNS pada tahun 2003. Dan sampai saat ini, masa kerja saya hampir 21 tahun. Berdasarkan regulasi, tugas pokok penyuluh agama adalah melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Dalam perencanaan kegiatan, ada mekanisme administratif yang harus saya lakukan. Sebelumnya, saya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan atasan dan pihak-pihak terkait. Sebagai penyuluh agama, saya sungguh menyadari bahwa untuk menunjang suksesnya kegiatan bimbingan atau penyuluhan, saya harus membekali diri dengan berbagai keterampilan. Maka, saya belajar public speaking di lembaga Heartspeak of Indonesia. Setelah melewati beberapa tahapan, akhirnya saya memperoleh lisensi sebagai seorang trainer public speaking. Namun Ibu Angel. Selamat siang Bapak Ibu. Selanjutnya, keinginan saya semakin kuat untuk menambah keterampilan di bidang komunikasi. Maka saya mengikuti pelatihan di Lembaga Indonesia Berhipnoterapi dan saya memperoleh sertifikat. Saya melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan lewat tatap muka kepada berbagai kelompok sasaran. Antara lain, kelompok anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, dan instansi-instansi pemerintahan. Tidak jarang pula, saya melaksanakan penyuluhan di lembaga formal, baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Materi-materi yang diberikan variatif, baik mengenai ajaran-ajaran gereja Katolik maupun program-program pemerintah. Saya menggunakan bahasa agama untuk hal tersebut. Inilah implementasi dari fungsi, informasi, dan edukasi sebagai seorang penyuluh agama. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, saya menggunakan berbagai strategi, memaksimalkan keterampilan yang saya miliki, agar proses penyuluhan berjalan lancar, menarik, dan sukses. Demikian pula, saya memberikan konseling kepada mereka yang membutuhkan.
ada berbagai hal yang perlu dibicarakan, dikomunikasikan, dan dicari jalan keluar. Hal ini merupakan salah satu realisasi fungsi konsultasi seorang penyuluh agama. Selain tugas-tugas tersebut, saya dipercayakan sebagai Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Bimbingan Masyarakat Katolik Provinsi Sulawesi Utara. Di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kakaskasen, saya ditugaskan sebagai koordinator di bidang organisasi dan kaderisasi. Saya juga termasuk tim katekese paroki yang aktif memberikan pembinaan pada calon nikah, calon komuni pertama, calon krisma, orang tua, dan wali baptis, serta menjadi pelatih kor dan dirjen. Di samping itu, saya sering diundang untuk menjadi narasumber, baik di tingkat provinsi, di dalam maupun di luar provinsi Sulawesi Utara. Materi-materi yang diberikan bukan hanya semata ajaran Katolik saja, melainkan materi umum, antara lain moderasi beragama, Indonesia darurat narkoba. Saya memberikan materi moderasi beragama pada pemuda lintas agama seprovinsi Sulawesi Utara, juga pada kelompok remaja seprovinsi Sulawesi Utara, dan tokoh-tokoh Katolik sekota pemohon beserta kelompok lain. Saya juga memberikan training public speaking di berbagai tempat, baik di Provinsi Sulawesi Utara maupun di luar provinsi, dengan variasi kategori, baik secara private maupun secara berkelompok. Kesempatan yang diberikan, kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Saya seorang kolumnis di salah satu media cetak yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tulisan-tulisan populer ilmiah saya, antara lain tentang pilpres, pilkada, perkawinan, dipublish dan bisa dibaca oleh banyak orang. Tulisan saya pernah dimuat di majalah nasional Kementerian Agama Republik Indonesia tentang moderasi beragama. Di era digitalisasi ini, saya menyiapkan tempat khusus untuk merencanakan dan melaksanakan penyuluhan dan dipublish lewat media sosial, antara lain FB dan TikTok. Saya memberikan kata-kata motivasi kehidupan dan renungan berdasarkan kitab suci. Di samping itu, berdasarkan jadwal yang telah disusun, saya melaksanakan bimbingan atau penyuluhan lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia Stasiun Manado. Dalam menunjang program pemerintah tentang peningkatan ekonomi masyarakat dan program gereja tentang membangun kesadaran ekologis, maka lewat literasi, belajar mandiri, saya memanfaatkan media yang ada untuk membuat pupuk organik
yang menghasilkan kompos dan aerob. Pemanfaatan pupuk ini sudah memberikan hasil pada tanaman anggur dan alpukat yang saya tanam. Pengetahuan ini saya bagikan kepada orang lain dengan mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik. Saya Vianney Lolong, Koordinator Bidang Pembangunan dan Sosial Paroki Santo Fransiskus Xaverius, Kakaskasen. Saya mewakili pastor paroki kami, Pastor Noldi Karamoy, PR. Ibu Angel Ponto merupakan rekan kerja saya di paroki ini. Ia membidangi bidang organisasi dan kaderisasi. Kehadirannya di paroki kami sangat berarti. Ia merupakan katekis yang sangat kami andalkan. Dalam tugas-tugasnya, ketika ia memberikan materi-materi katekese, materinya sangat-sangat menarik. Dengan gayanya yang khas, ia memberikan materi sehingga orang-orang tertarik untuk mengikuti materinya. Ibu Angel Ponto merupakan seorang katekis yang inspiratif, yang inovatif, dan kreatif. Ia selalu memberikan yang terbaik di paroki kami. Maka kami berharap semoga Ibu Angel senantiasa menjadi pewarta sukacita Injil di paroki yang kami cintai ini. Selamat menjalankan tugas-tugas. Terima kasih. Salam sejahtera, Salve. Saya Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Kota Tomohon mengenal dengan baik Saudari Angel Ponto sebagai penyuluh ASN Agama Katolik Kota Tomohon. Dia sangat bertanggung jawab, bekerja keras, dan pantang menyerah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Suka belajar dan memiliki inovasi dan kreativitas. Aktif memberi diri dalam pelayanan di gereja paroki, keuskupan Nado, dan di luar keuskupan. Mengutamakan pelayanan dan menjadi motivator bagi rekan-rekannya. Semoga masyarakat Katolik di Kota Tomohon, di Keuskupan Nado, dan di mana saja dia hadir, mengalami peningkatan dan perkembangan dalam penghayatan dan pengamalan iman Katolik dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Julianti Panto, Sarjana Keperawatan Nurse, Master Kesehatan, Ketua Wilayah Rohani Santa Mariana de Quito, Paroki Kakaskasen. Bagi saya, Ibu Angel Ponto adalah figur yang inspiratif dalam melaksanakan pelayanan. Ia selalu siap sedia dalam berbagai hal, meskipun diminta secara tiba-tiba, baik memberi sambutan ataupun memimpin ibadah. Dalam membawakan materi, ia sangat energik dan materi yang dibawakan sangat menarik. Berbagai metode efektif ia gunakan agar proses katekese atau penyuluhan berjalan lancar, mudah dimengerti, dan menggerakkan hati umat. Sukses selalu dan tetap setia dalam pelayanan. Terima kasih. Harapan saya, semoga selalu diberkati Tuhan untuk melaksanakan tugas mulia ini dan boleh bermanfaat bagi banyak orang. Sebagai penyuluh agama, saya termotivasi untuk mendukung terwujudnya semboyan GSSJ Ratu Lani Sito Timou Tumouto, yang artinya orang hidup untuk menghidupkan orang lain.